Seperti yang kita tahu, kebutuhan energi, kebutuhan kelistrikan makin hari makin besar untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan perkantoran, maupun untuk kebutuhan industri. Dengan adanya sistem PLTS seperti ini, kita mampu menghasilkan listrik maupun energi mandiri setiap harinya untuk suplai kebutuhan yang ada di rumah, kebutuhan yang ada di kantor, dan kebutuhan peralatan elektronik lainnya, sehingga kita tidak perlu mengandalkan dari grid PLN. PLN hanya sebagai backup di saat kondisi sistem PLTS seperti ini tidak mampu mensuplai kebutuhan beban kalian. Seperti apa sistem mesin yang kita gunakan untuk berbagai kondisi di lapangan maupun kebutuhan customer. Langsung aja kita lihat beberapa sistem PLTS yang akan kita install. Yuk ke dalam. Di sini kita juga sedang nyiapin beberapa paket PLTS. Ini total ada 4 set yang akan kita install ke 4 kota juga. Nah, untuk sistem PLTS maupun sistem backupnya pun juga berbeda. Jadi setiap unit atau setiap paket kita selalu sesuaikan dengan kebutuhan kelistrikan yang ada di rumah maupun ada di kantor, serta kita sesuaikan juga dengan budget teman-teman semuanya. Untuk sistem backup maupun PLTS seperti ini bukan sekedar mahal dan murahnya, tetapi lebih dilihat dari jangka panjang manfaatnya. Nah, tentunya sistem PLTS ini biasa diaplikasikan untuk rumah-rumah ataupun perkantoran yang membutuhkan kelistrikan tinggi, seperti ada mesin server yang aktif selama 24 jam, ataupun ada peralatan elektronik lainnya yang harus aktif selama 24 jam. Salah satunya ini tim kita juga sedang melakukan proses instalasi untuk sistem PLTS tempat maupun rumah baru dari Putri Aryani, Amerika Goods Talent maupun Bapak Ismawan. Terima kasih sudah mempercayakan kelistrikan baik ME sampai dengan sistem PLTS ke tempat kita. Nah, untuk proses instalasi pun kemarin tim juga sudah melakukan survei, melakukan instalasi jalur pengabelan di rumah untuk pembagian beban lantai 1, lantai 2, dan pembagian beban-beban besar lainnya seperti AC sentral maupun EV charging. Untuk sistem PLTS yang akan kita terapkan tempat Putri Aryani ini kapasitas berada di angka 27 kWp untuk sistem panelnya, serta cakupan energi bersih harian kita prediksi di angka 100 kWh setiap harinya. Untuk mesin inverter pun kita menggunakan ini ya, tipe low frequency Astro Inverter LF10.48 sebanyak 5 unit, cukup luar biasa. Nah, untuk baterai sendiri ini kita gunakan baterai dengan total cold storage daya tampung sebesar 85 kWh, juga cukup lumayan besar untuk skala rumah. Baterai ini juga sudah mengadopsi sistem lithium, jadi terbaru, yaitu dengan masa hidup yang tinggi 5.000 sampai dengan 6.000 cycle. Kalau untuk sistem PLTS bisa bertahan sampai dengan 15 tahun ke atas.
tinggal nanti sistem penggunaan serta perawatannya. Untuk inverter sendiri, ini kita konsep menggunakan 5 unit karena PLN di lokasi terdapat 3 meteran listrik sendiri-sendiri, yaitu 1 pas, serta ada beberapa peralatan elektronik lainnya yang cukup lumayan besar, yaitu seperti mesin lift maupun AC sentral maupun EV charging, dan semua peralatan elektronik yang ada di rumah rata-rata sudah smart home, yaitu serba otomatis, sehingga membutuhkan sumber kelistrikan yang sangat-sangat stabil untuk menjaga kinerja dari sistem peralatan elektronik. Serta ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu terdapat studio recording. Seperti yang kita tahu, di studio recording ini ada beberapa peralatan elektronik yang membutuhkan tegangan suplai input yang stabil. Ada beberapa seperti mesin komputer, mixer, sound card, amplifier, serta peralatan elektronik lainnya. Tentunya sangat-sangat kacau bila terjadi harmonik distorsi yang disebabkan dari perangkat-perangkat elektronik lainnya, baik di luar jaringan rumah maupun di dalam jaringan rumah. Karena itu kita menggunakan beberapa unit mesin inverter agar nanti suplai ke masing-masing grup pembebanan yang ada di rumah dapat stabil dan hasil recording pun tidak akan terjadi noise maupun gangguan-gangguan lainnya, seperti halnya memakai grid langsung yang terinduksi dari listrik sekitar yang ada di rumah. Walaupun ini rumah jadi satu, namun dalam area rumah ini juga terdapat beberapa peralatan elektronik yang menyebabkan harmonik distorsi, yaitu pompa induksi, AC sentral, terus kompor listrik induksi. Nah, itu beban-beban yang paling banyak menyebabkan faktor harmonik distorsi, serta ada juga beberapa peralatan elektronik lainnya. Karena itu ya, kita pakai 5 unit inverter, bukan hanya sekedar ngejar buatnya saja, tapi ngejar dari segi kebutuhan yang ada di rumah. Karena ini unit inverter juga tipe low frequency, jadi output yang dihasilkan dari sistem inverter ini dia sudah terisolasi, tidak akan terjadi harmonik distorsi yang disebabkan beban-beban lain. Begitu juga di sistem inverter ini, karena terisolasi, outputnya pun dipegang, tidak akan terjadi sengatan listrik. Tentunya sangat aman untuk beban-beban seperti kolam ikan, ataupun kolam renang, ataupun water heater ya. Itu beban-beban yang rawan kalau terjadi kebocoran listrik. Seperti itu tadi ya teman-teman, sedikit gambaran untuk sistem PLTS yang kita rancang. Jadi dalam sistem PLTS ini bukan hanya sekedar untuk mengurangi tagihan PLN, namun kita juga memiliki energi bersih setiap harinya, serta memiliki energi utama. Untuk itu PLN hanya sebagai backup saja. Ini juga ada yang saya jelaskan tadi, hanya pesan spek backup. Nah, untuk spek backup ini tanpa ada pengurangan dari tagihan PLN-nya. Namun, kedepannya walaupun pesan spek backup, kedepannya pingin dalam segi sistem PLTS seperti di samping kiri saya ini, sistem ini sudah kita rancang, kedepannya bisa upgrade untuk sistem PLTS. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup maupun sistem PLTS, bisa langsung konsultasi dengan kita maupun tanya-tanya untuk kebutuhan rumah kalian, untuk kebutuhan proyek kalian, untuk kebutuhan kantor maupun kebutuhan
kelistrikan lainnya, langsung saja konsultasi dengan kita. Nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja. Bentar.